Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indomie Channel. Hari ini tadi saya meliput Luki Hakim dan Bapak Sugiono, salah satu anggota dewan yang nyalon di Dapil 3 wilayah Jatibarang. Kali ini Bapak Sugiono sosialisasi di Desa Pawidian, Kecamatan Jatibarang. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana visi misi Bapak Sugiono untuk bisa jadi wakil rakyat seperti apa, dan yuk kita lihat bagaimana tanggapan Luki Hakim dan bagaimana tanggapan Sugiono tentang program yang akan dijalankan ketika jadi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita tonton di Indramayu Channel. Kegiatan apa di Desa Pawidian? Kegiatannya sosialisasi. Kalau saya diundang sebagai ketua partai atau acara reses Dewa DPRD Kabupaten Pak Sugiono. Lalu setelah selesai nyambung dengan sosialisasi bersama warga, bersama Partai Nasdem untuk berkampanye tentang Partai Nasdem. Sosialisasi apa yang diberikan kepada masyarakat untuk hari ini? Tentu membantu KPUD dalam proses memberitahu tata cara, pertama waktu kapan pencoblosannya, tata caranya, dan klasifikasi kertas-kertasnya. Sekaligus kita juga mengkampanyekan Partai Nasdemnya. Artinya bukan cuma sekedar coblos Nasdem bukan itu, tapi kita memberikan edukasi sosialisasi pada masyarakat bahwa ada kertas warna kuning, biru, dan hijau, dan seterusnya itu. Dan kalau dari hasil pengamatan saya masih ada beberapa yang belum paham. Maka dari itu sebenarnya parpol di sini, khususnya para caleg, itu memberikan fungsi selain berkampanye, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat, membantu KPU untuk melakukan sosialisasi. Rumor yang beredar Bapak ingin maju sebagai bupati, benar? Iya benar, karena itu keinginan secara personal politik. Memang dulu kan pernah jadi wakil, tentu kami juga ingin jadi bupati, itu personal ya. Lalu partai kami pun, Partai Nasdem, mengusung wacananya adalah mengusung saya untuk menjadi bakal calon bupati. Dari internal sudah ada. Memang ruang kompetisi masih ada ya. Di internal bisa saja tiba-tiba ada kader terbaik Nasdem yang lain yang memang memiliki elektabilitas tinggi, maka bisa saja itu dikompetisikan internal partai. Lalu nanti hasil itu akan keluar yang akan dicalonkan oleh Partai Nasdem. Tapi sejauh ini memang belum ada kompetitor dari internal Nasdem. Tapi kan masih ada beberapa bulan ke depan. Kalau boleh tahu yang untuk jadi wakil Bapak sendiri? Ya ternyata belum. Tentu kan untuk bisa mencalonkan diri saya pun belum tentu bisa dengan mudah, karena kan paling tidak ada 10 kursi, sementara Nasdem saat ini hanya punya 1 kursi. Artinya kita harus berbuat 1000% untuk bisa dapat 10 kursi. Kalau kita punya suara personal, kalau kita punya suara internal Nasdem itu 10 kursi, baru kita bisa bicara siapa wakilnya saat ini. Tapi kan masih jauh lah. Saya pun sebagai ketua partai menargetkan cuma 6 kursi. Artinya kalau 6 kursi target tercapai pun masih kurang 4 untuk berkoalisi. Jadi tentu kami masih cair. Komunikasi kami bina dengan siapapun yang ingin berencana untuk maju sebagai kepala daerah, dan nanti kita lihat kan bisa juga partai masing-masing memiliki ego sektoral bahwa kami inginnya punya bupati gitu. Sementara Nasdem pengen punya bupati. Nah itu masih proses panjang lah. Gitu. Harapan kedepannya nih Pak untuk masyarakat di sini dan masyarakat di Indramayu khususnya untuk lebih terarah dalam pilkada biar tidak ada gol. Iya, tentu harus ada ketertarikan dan motivasi. Untuk apa mereka datang ke TPS? Setelah terpilih, orang yang dipilih ada manfaatnya enggak? Mungkin selama ini tidak termotivasi karena memang tidak ada manfaat yang dirasakan secara langsung oleh mereka. Secara tidak langsung tentu ada, tapi secara langsung mereka tidak merasakan benefitnya kan gitu. Jadi tidak termotivasi. Oleh karena itu, kami Partai Nasdem memberikan motivasi bahwa nanti setelah kami terpilih, kami pun akan kembali. Itu kan salah satu motivasi kan gitu. Dan bukan cuma janji-janji kampanye ataupun janji-janji politik lah. Memang harus ada realisasinya. Gimana caranya? Dengan cara menempatkan kader-kader di setiap kecamatan, desa, bahkan blok, bahwa inilah orang-orang yang akan menjadi PIC atau penghubung kepada pejabat dari Nasdem yang terpilih. Ada tambahan? Makasih ya Pak. Baik, makasih. Jadi menunggu inspirasi dari masyarakat. Kalau boleh tahu Bapak mencalonkan sebagai apa?
Sekarang posisi saya kan mencalonkan sebagai caleg dari Partai Nasdem nomor 1 di dapil 3 untuk DPRD Kabupaten Indramayu. Kalau acara ini kita sebagai ALEG, Pak, ya, anggota legislatif, dan sesi yang sekarang lagi berjalan itu adalah sosialisasi, Pak. Nah, sosialisasi bersama pengurus DPD, ketua, serta beberapa caleg DPR RI dan DPR provinsi serta saya sendiri DPRD Kabupaten. Harapan Bapak ke depannya dalam acara ini, Pak? Harapan kedepannya bisa terbangun tali silaturahim bersama konstituen saya, hubungan emosional yang semakin bagus, sehingga saya bisa kembali dipilih oleh masyarakat khususnya Desa Pawidian dalam pemilu. Agenda reses apa agenda reses ya, kita kunjungan kerja di masa jeda, masa istirahat kami sebagai anggota DPR, menyerap aspirasi, ya kan, dan insya Allah akan saya salurkan aspirasi usulan dari masyarakat ke DPR, untuk jadi pokok pikiran dari kami, ya kan. Dan untuk sosialisasi pencalegan, kampanye, ya, kita lagi berjalan bahwa mensosialisasikan diri saya sebagai caleg DPRD Kabupaten Indramayu dapil 3 nomor 1 beserta rekan kami, ya kan, kebetulan sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Bu Sri Wahyudi sebagai caleg provinsi, dan Pak Pandur Hasim sebagai caleg DPR RI Jabar 8 nomor 9. Semoga Partai Nasdem bisa berjaya mendapat target kursi 8 kursi yang sesuai dengan target dari Ketua DPW kami, Kang San Mustafa.